Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Kandidus Ambor, mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember, akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah aksesibilitas untuk disabilitas. Yang saya hormati Bunda Tati selaku dosen pengampu mata kuliah aksesibilitas untuk disabilitas. Baik, yang pertama saya akan membahas terkait dengan definisi disabilitas. Nah, apa definisi dari disabilitas itu? Jadi, disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan, fisik, intelektual, sensoris, mental, dan juga sosial. Kemudian apa saja jenis-jenis disabilitas? Ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan lain-lain. Nah, tunanetra adalah mereka yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan. Kemudian disabilitas tunarungu adalah mereka yang mengalami keterbatasan dalam pendengaran. Tunagrahita adalah mereka yang mengalami keterbatasan dalam intelektual. Kemudian tunadaksa adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Kemudian yang kedua saya akan membahas definisi aksesibilitas menurut landasan hukum atau berdasarkan undang-undang. Yang pertama, menurut resolusi PBB nomor 61/106 tanggal 13 bulan Desember 2006 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri seluruh atau sebagian kebutuhan individual, normal, dan atau kehidupan sosial sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik bersifat bawaan maupun tidak bersifat bawaan. Kemudian dalam hal kebutuhan fisik atau mentalnya. Selanjutnya ada definisi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Baik, setelah kita mengetahui definisi dari disabilitas, sekarang saya akan memaparkan definisi dari aksesibilitas. Jadi, aksesibilitas itu adalah berasal dari kata yang memiliki makna berarti jalan masuk. Kemudian ada definisi aksesibilitas menurut Menteri Perhubungan. Definisi mengenai aksesibilitas yang mana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 98 tahun 2017 yang menyatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesempatan yang sama. Kemudian ada pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Nah, dari definisi aksesibilitas yang berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 8, dapat kita simpulkan bahwasanya aksesibilitas adalah segala sesuatu yang mana diberikan kemudahan keaksesannya untuk semua orang, tidak terkecuali dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana di sini nanti kita akan mengetahui kegunaan dari aksesibilitas. Nah, yang pertama, di dalam menunjang terjaminnya pemenuhan hak aksesibilitas dikenal dengan istilah aksesibel. Untuk mendukung upaya aksesibilitas tersebut dikenal dengan beberapa istilah dan prinsip. Nah, asas-asas aksesibilitas tersebut ada 4 macam. Yang pertama, ada kegunaan. Jadi, kegunaan yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua tempat, bangunan yang bersifat umum dalam satu lingkungan. Jadi maksudnya adalah semua bangunan ataupun lingkungan itu harus sifatnya adalah kesetaraan. Jadi di situ dapat digunakan oleh kalangan disabilitas ataupun yang non-disabilitas. Artinya harus inklusi. Kemudian yang kedua, kemudahan. Kemudahan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat yang bersifat umum dalam satu bangunan. Artinya, semua orang harus mampu untuk mengakses dari segi kemudahan yang ada di tempat umum. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah teman-teman disabilitas juga harus dapat dapat merasakan kemudahan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, keselamatan. Keselamatan yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam satu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Nah, di sini keselamatan ini adalah tentunya dijamin oleh kebijakan-kebijakan. Misalnya di jalan umum, di situ harus memperhatikan keselamatan untuk semua orang. Dan juga tentunya harus memperhatikan bagaimana aksesibilitas yang ada di jalan umum tersebut. Kemudian yang keempat, kemandirian. Kemandirian yaitu setiap orang harus bisa mencapai atau masuk dalam mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kalau kita berbicara mengenai kemandirian, artinya kita harus mandiri. Nah, apa itu mandiri? Kita tidak membutuhkan bantuan orang lain atau kita tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Tidak terkecuali teman-teman disabilitas. Maka di sini teman-teman disabilitas tentunya akan diberikan edukasi, dan edukasinya tentunya harus aksesibel yang sesuai dengan jenis disabilitas mereka agar supaya mereka bisa mandiri dan bisa menghidupi diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Yang pertama, aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertemanan, aksesibilitas pada pemakaman umum, dan aksesibilitas pada angkutan umum. Nah, dari macam-macam ataupun jenis-jenis aksesibilitas fisik di atas, saya mencoba memaparkan sedikit terkait aksesibilitas yang ada di
eh, pembangunan umum. Nah, saya ambil contoh bangunan umum adalah tempat ibadah. Nah, di tempat ibadah setidaknya di situ harus menyediakan keaksesan yang cukup untuk teman-teman disabilitas. Misalnya di situ harus ada ramp yang mana fungsinya adalah untuk pengguna kursi roda. Dalam hal ini adalah ada tunadaksa. Kemudian juga harus menyediakan tempat parkir khusus untuk teman-teman disabilitas. Kemudian juga di tempat ibadah setidaknya menyediakan, misalnya di masjid ya, di masjid harus menyediakan Al-Quran Braille, yang mana fungsinya agar supaya teman-teman disabilitas netra bisa bersinergi untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang berikutnya adalah aksesibilitas di jalan umum. Kalau kita berbicara mengenai jalan umum, itu kan sangat luas. Misalnya di lampu merah itu terkadang untuk tunanetra dia tidak mengetahui bahwasannya sekarang ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Maka di situ sebaiknya pemerintah harus menyediakan aksesibilitas khusus. Misalnya harus diputarkan audio yang berupa audiotori, misalnya agar supaya tunanetra mengetahui bahwasannya sekarang lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kemudian yang kedua harus menyediakan jembatan penyeberangan khusus agar supaya teman-teman disabilitas dapat menyeberang dengan aman. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah aksesibilitas pada angkutan umum. Aksesibilitas pada angkutan umum yang paling penting adalah kenyamanan, bahwa di situ pemerintah harus memberikan kebijakan khusus terkait transportasi umum kepada teman-teman disabilitas supaya teman-teman disabilitas tidak terganggu ataupun dapat mengakses angkutan umum secara mandiri. Oke, selanjutnya aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas non-fisik meliputi pelayanan informasi dan pelayanan umum. Nah, saya akan menjelaskan pelayanan informasi. Kalau kita berbicara mengenai pelayanan informasi, zaman sekarang memang adalah sebuah zaman yang sangat-sangat canggih, yang dimana kita disajikan dengan berbagai macam teknologi. Maka dalam hal ini sebaiknya teman-teman disabilitas tidak gagal paham mengenai teknologi. Dan tentunya ada semacam kebutuhan yang harus dipenuhi atau yang harus didapatkan oleh teman-teman disabilitas. Misalnya sekarang tunanetra dia bisa menggunakan HP, menggunakan laptop, komputer, dan alat teknologi lainnya itu karena ada bantuannya. Misalnya di HP tunanetra menggunakan talkback. Nah, fungsinya apa? Agar tunanetra bisa menggunakan HP handphone dan dia juga bisa mencari informasi di browser yang ada di handphone. Apa itu talkback? Talkback itu adalah sebuah aplikasi yang dimana mengeluarkan suara dan tunanetra dapat mendengar apa yang ada atau apa yang tertera di layar handphone. Kemudian di laptop itu biasanya tunanetra menggunakan NVDA atau JAWS. Nah, fungsinya sama, yaitu untuk bernavigasi di laptop. Nah, supaya juga tunanetra bisa mengakses informasi di internet, misalnya di Google Chrome, di Firefox, dan jenis-jenis browser lainnya. Oke, mungkin cukup sekian terkait pemaparan materi tentang aksesibilitas untuk disabilitas, dan atas lebih dan kurangnya terkait dengan penjelasan mata kuliah ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.